Langkah pertama, siapkan bahannya dulu. Selanjutnya peralatan. Nah, ini sering kejadian nih, bikin rak dan buang bahan. Biasanya berpatokan panjang ideal, misalnya 1 meter atau 2 meter. Terus bagaimana cara biar tidak buang bahan? Yuk mari kita simak. Langkah berikutnya, kita gambar dulu rak yang akan dibuat. Kemudian kita tentukan dimensinya. Nah, ini gambarannya. Jadi saya menggunakan dimensi panjang 240, lebar 60 cm dan tingginya 200 cm. Ini sebenarnya tujuannya supaya tidak banyak bahan yang terbuang, karena panjang dari besi tersebut itu 3 meter. Jadi kalau kita ambil 240 sama 60, itu ketemunya juga 3 meter. Tapi kalau untuk yang panjang 200, itu nanti kita akan terbuang sekitar 1 meter. Nah, kita akalin menggunakan 180 supaya nanti ketemunya 120. Nah, itu kalau dibagi 2 akan jadi 60-60. Dalam ilustrasi gambar, kita membutuhkan 4 lonjor panjang 240 cm, 4 lonjor panjang 60 cm, dan 4 lonjor panjang 180 cm. Dari sini kita akan mendapatkan 2 kotak persegi panjang dengan 4 tiang berukuran 180 cm. Sisa potongan 180 cm tadi bisa digunakan sebagai jembatan di tengah-tengah rak, karena rak biasanya akan terbebani dan kehilangan kekuatan di tengah. Nah, biasanya pada saat beban lebih, rak ini akan terbebani cukup tinggi. Jadi di tengah-tengah kita tambahin 2 tiang lagi, depan dengan belakang, dengan ukuran 180 cm. Biasanya rak itu memiliki beberapa tingkatan atau sekat. Jadi kalau yang tadi digambar kita menggunakan 2 saja, atas dan bawah. Nah, ini saya tambahkan 2 sekat lagi, jadi di tengah ada 2 tambahan. Jadi tinggal tambahkan saja butuhnya berapa lonjor. Nah, di gambar ini kita membutuhkan 4 lonjor lagi. Jadi total ada 8 lonjor, plus dengan tiangnya tadi butuh 6 lonjor. Sekarang masuk tahap pemotongan besi. Jadi kita ukur dulu sesuai ukuran tadi, 240 dan 60. Biasanya saat pengukuran plat tadi, ukuran tidak pas di 240, jadi kita ambil di antara 2 lubang yang mendekati 240. Kita tandai, kemudian kita tumpuk maksimal 4 lonjor. Usahakan pola lubangnya disamakan supaya proses perakitan mudah dan sama rata. Setelah itu kita baut di antara garis. Ini memudahkan dalam proses potong dan lebih cepat. Saat proses pemotongan, jangan lupa menggunakan alat pelindung diri ya, minimal menggunakan kacamata atau pakaian yang dapat melindungi dari percikan dari potongan-potongan gerinda tadi. Lakukan cara yang sama untuk ukuran 180 tadi.
Nah, itu tadi bagian yang sudah terpotong, dan kita buka bautnya dan kita bersihkan atau kita rapikan supaya tidak mengenai tubuh kita, karena biasanya setelah dipotong itu adalah bagian yang tajam dan dapat melukai tubuh kita. Setelah proses pemotongan selesai, kita masuk dalam tahap perakitan. Nah, untuk memudahkan kita dalam membangunnya, jadi kita rakit dulu yang ukuran 240 dan 180. Jadi kita ambil sisi depan dan sisi belakang. Setelah keduanya sudah terpasang, kita tinggal tambahkan yang sisi 60. Untuk 240 sisi bawah itu kita naikkan sekitar 5-7 lubang supaya tidak langsung menempel pada dasar. Pada proses pembautan jangan lupa menyematkan segitiga, itu fungsinya sebagai penguat dari besi siku tadi, supaya pada saat terbebani itu tetap kokoh dan tegak berdiri. Dan juga fungsinya pada saat kita goyang-goyang supaya tidak mudah rubuh. Proses selanjutnya adalah proses penyetelan. Nah, kami menggunakan metode lantai atau kita menggunakan ubin dalam proses penyetelan, karena ini adalah cara termurah dan cara termudah tanpa menggunakan alat bantu lainnya. Yang pertama, kita menggunakan salah satu ubin yang kita gunakan sebagai vertikal dan horizontal. Tujuannya untuk menjadi titik awal dalam proses penyetelan. Jika kita menggunakan bagian sisi kiri atas, maka kita menyetel atau menyesuaikan bagian sisi kanan atas dan bagian sisi kiri bawah. Kemudian kita rapatkan hingga benar-benar simetris. Setelah menyetel bagian sisi bawah, selanjutnya kita menyetel bagian sisi atas. Caranya kita membalik rak tadi dengan menukar posisi. Rak sudah berdiri dan kita tinggal menambahkan sekat-sekat yang ingin kita sesuaikan. Setelah sekat semua sudah terpasang, kita tinggal tambahkan triplek yang ingin kita jadikan sebagai alas dari rak tadi. Untuk lebih pastinya, kita ukur lagi bagian sisi dalam dari rak, karena pasti akan berubah dan pastinya dia akan berkurang sekitar 1-2 cm. Jadi kita ukur ulang dulu, dan kemudian biasanya yang akan terbuang itu adalah sisi panjang. Biasanya dia akan lebih sekitar 5-10 cm. Nah, itu tadi gambaran dari pembuatan rak tanpa banyak membuang bahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Dukung terus channel ini. Terima kasih.